ada. Aduh. Halo. In comment. Halo semuanya. Sudah hadir. Wah, hari Rabu lagi ketemu sama aku lagi Nancy di sini. Sekarang kita tentang apa ya? Tentang apa sih temanya hari ini? Tentang pengusaha muda yang ada. Seorang pengusaha muda yang udah sampai di Jakarta. Pengusaha muda dari Lumajang yang udah sampai Jakarta. Siapakah dia? Nanti kita bakalan ngobrol bareng sama dia. Dan sebelumnya, yang pasti aku di sini nggak sendiri. Nggak sendiri itu dalam artian aku punya makanan nih. Nih, ada risol, ada beras kencur. Ini aku beli yang di Lumajang aja ya. Nih, ada pizza. Siapa yang mau makan? Enak sekali. Nah, Nancy mau ngejelasin juga buat temen-temen nih yang punya UMKM makanan, yang jualan makanan atau jualan minuman, kalian bisa free endorse di Visit Lumajang, tapi setiap hari Rabu di acara Rabu Gaul. Nah, di acara Rabu Gaul nanti itu yang pasti selalu dikasih tahu kalau makanannya itu enak nih. Enggak mesti sih, kadang juga ada yang nggak enak, tapi ya enak-enak aja lah ya. Tuh kan ada risol, beras kencur, pizza. Nah, kenapa kok beras kencur? Karena beras kencur itu sehat ya. Kalian harus tetap minum jamu-jamuan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Oke, teman-teman udah ada yang pada masuk. Wah, udah banyak banget. Siapa aja nih yang udah masuk nih? Ada Mas Agung dan ya ada Mas Muklis, Sinta, hai Satrio, Karang Taruna Singojoyo, Nani Andriani, Run dan Runa. Oke. Sebelum kita mau makan dulu. Mau makan apa ini ya? Aku mau makan pizza aja deh. Pizza ajib. Ayolah. Buat teman-teman yang sekarang lagi lapar, langsung pesen di ojek online kesayangan kalian atau langsung berangkat ke tempatnya langsung. Ini pizza ajib ini di mana sih? Pizza ajib nih? Veteran ya? Oh, yang di perempatan itu. Nah, kalau pizza ajib ini di perempatan Jalan Veteran yang deket depannya deketnya Gedung Guru nggak salah ya. Lampu mati enggak lampu mati, emang sengaja biar gelap-gelap asik gitu. Aja mau nih, enak banget Pol. Oke. Karena ini udah dikasih Nah, kita tutup dulu. Kita mau serius-seriusan dulu. Nggak serius-serius amat sih ya. Serius tapi santai. Dihabisin dulu apa? Iya dong. Minum bekas yang tadi itu. Tadi dibuka semua katanya. Enak sekali. Kalian harus tetap jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, ingat karena corona masih belum habis, belum kelar, jadi harus tetap pakai masker dan jaga protokol kesehatan. Oh iya, ingetin buat teman-teman pengusaha muda, jangan lupa semangat. Dan jangan lupa nih ya, buat pengusaha-pengusaha muda yang masih merintis usahanya,
Kalian jangan lupa semangat, tetap apa ya istilahnya, bekerja keras istilahnya ya, bekerja keras ya, tiap hari bekerja keras lah, dan membuat inovasi terbaru. Kayak misal pizza apa, pizza tempe kek, pizza apa kek, yang baru-baru lah, jangan yang kayak gitu-gitu. Branding, logo, kalau misalnya kalian butuh logo, butuh profile company, bisa langsung hubungi Visit Lumajang. Visit Lumajang punya apa aja terserah, dah banyak dah, tanya langsung Visit Lumajang. Ini akan bacot, lapar, mumet. Makan di oyak ini ya. Misalnya tuh Minumnya beras kencur. Aku baru pertama kali minum beras kencur. Astagfirullahaladzim. dia ini ganteng. Dulu anak Ganteng? hits. Anaknya hits dulu. Anaknya hits? Karena dia anak hits, anak basket. Anak basket? Udah punya istri tapi. Halo. Aduh, ada orangnya lagi ngomong. Kedengeran. Maaf itu tadi itu miminnya gini, agak gini emang. Oh. Sabar. Halo Mas, gimana kabarnya? Halo. Baik, alhamdulillah. Barusan denger nggak suara Mimin ini yang ngomong barusan? Miminnya ini kayaknya Miminnya Visit Lumajang kayaknya agak kesengsep sama Masnya deh. Iya, sinyal. Sinyal sana ya. Halo. Halo. Nah. Halo Nancy. Panggil Nancy. Halo Mas. Nancy, kok tahu nama aku Mega? Oh, kan di Oh iya, deh aku lupa ada tulisannya Nancy Mega. Nancy. Nancy ya. Nancy aja. Ini aku manggilnya Mas. Aduh jangan dong. Sebenarnya bukan nggak jangan sih, cuma yang manggil Mega itu sebenarnya anak-anak lama aja sih, anak-anak SMP kayak gitu-gitu aja sih. Pas SMP, pas SD, kalau udah keluar dari itu Nancy rata-rata. Kalau keluar dari Karena udah branding sih. ya wis. Siap. Oke Nancy. Oke siap. Ini aku manggilnya Mas Agung apa Mas Rizky nih? Panggil Agung aja. Om. Apa kakak? Agung aja, Agung. Seumuran Oh ya kita. udah. Oh seumuran. Lagi gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nancy gimana kabar? Oh baik dong, selalu Seneng baik. nih join. Gimana? Kayak happy nih join dengan Visit Lumajang nih. Oh founder? ya lumayan lah. Bukan founder. Aku cuma hostnya di sini. Oh, Cuma hostnya Rabugol di sini gitu. oke. Tadi Mas Agung lagi kesibukannya apa nih? sendiri aja sih, kita nggak di-share juga, dikirim gitu. Aduh, kayaknya jauh banget ya Pak. Mohon maaf, Anda di Jakarta kan ya sekarang? Atau masih Iya. di Lumajang sekarang? Di Udah. Jakarta. Di Jakarta makanannya lebih enak-enak masalahnya. Tinggal pilih itu ada semua. Iya. Kalau di sini agak susah nyari makanan yang kita pengen, agak lumayan gitu. Rata-rata ya kayak gitulah Tapi Lumajang di sini. oke lah, oke. Kayak macam Lumajang Sai, kayak baksonya. Iya, terus ada yang beberapa yang kayak, maksudnya kayak yang makanan-makanan yang version food kan di sini agak susah kan memang. Yang benar-benar rasanya bukan yang Jawa Timuran banget gitu loh, karena memang agak susah. Ya, Fine, kalau nyari misalnya western, nyari ada Asian food aja. agak kadang males kalau makan Asian food itu udah agak bosen. Maksudnya kayak karena mungkin dari maksudnya pas
di mana di luar kota juga sekedar kemarin juga kebanyakan jarang makan Asian food, paling rata-rata ke Western kayak gitu-gitu karena memang suka Mm-mm. sih sebenarnya. Oh. Nah, pas agak balik lagi ke Lumajang juga agak bingung mau makan itu bukan kayak apa sih? Kayak apa? Kalau di sini tuh bahasanya kemenyek. Tahu nggak sih Mas kemenyek? Ro. Kemenyek. Nggak tahu kan? Pas tahu lah. Iya. Masa nggak tahu kemenyek. Nah, pasti orang-orang tuh nyebutnya tuh kemenyek padahal ya sebenarnya karena udah keseringan makan kayak gitu terus kembali ke Lumajang, Mm-mm. akhirnya makan makanan Lumajang tuh kayak aduh apa sih ini gitu loh. Tapi Mm-mm. ada beberapa kayak bukan UMKM sih, lebih tepatnya kayak beberapa restoran yang ada di Lumajang itu menurutku makanannya tuh mantap. Meskipun rasa-rasa Jawa Timurannya masih kental lah, rasa-rasa Iya. Lumajangnya masih kental, cuma menurutku mantap, mantap banget, Iya. mantap Masakan banget, Lumajang pol. yang sebenarnya banyak ya. Aku beberapa kali ngajak teman ke Lumajang itu kayak cobain nih kayak Masira Kawi atau yang dimaksud itu Lumajang Sae gitu kan. Oh iya itu enak itu Lumajang saya itu, tapi aku Uh, nggak suka apa babat, nggak suka babat aku. karena ada daging juga. Ya aku makan empalnya makan, tapi Uh, kalau kalau apa babat, kok udah jeroan tuh tapi nggak suka oke, sama sekali. kita jangan bahas masalah daging atau jeroannya. Tapi arahnya tuh ke serundengnya, terus ke sambalnya itu bener-bener temen itu ke sana. Bung, lu kenapa nggak coba bikin konsep kayak gini di Jakarta gimana gitu, lu buka tempat gitu dengan konsep kayak gini ini bakal oke gitu maksudnya kan kayak gini karena dari segi sambalnya oke, serundengnya oke. Kalau masalah dagingnya atau topping-topping yang lainnya itu kan itu cuman nggak tahu ya. Tambahan temen lah temennya. Iya, mungkin dia ngerendam dulu pakai bumbu apa atau diungkep lah ya, diungkep terus digoreng gitu aja. Cuman kita nggak tahu juga bumbunya. Sebenarnya pengen, Iya. enak-enak kok pokoknya makan di rumah aja. Kalau dibawa ke mana Jakarta itu sebenarnya bisa rame juga. Gitu. Iya dan sekarang tuh nggak salah ya kalau aku nggak salah, maksudnya nggak salah temen ininya. Sekarang itu rakyat orang-orang ibu kota itu lebih ke suka makanan yang agak apa yang dari desa istilahnya gitu. Iya nggak sih? Emang apa bener? Benar. Oh, Mungkin jadi di luar rasanya mungkin orang nyari suasananya juga kali ya. Konsepnya itu desa gitu kan. Ya mungkin yang desa bosen sama yang di desa jadi larinya ke kota, yang kota bosen sama yang di kota larinya ke desa gitu. iya. Ya mungkin Betul. Kalau ya kurang lebih seperti itu lah. Kak Agung bosen nggak di kota? Apa pengen balik ke Lumajang lagi? Sebenarnya tiap minggu kayak minggu kemarin aku datang nih ke Lumajang nih. Terus weekdays itu aku di Lumajang, weekend malah di Jakarta. Sekarang nih besok kayak aku ke Lumajang lagi nih. Nah, Kita harus ketemu nih. boleh ngopi-ngopi lah kita di situ ya. Boleh. Kita ngopi-ngopi lah. Nanti sama Mimin satu tuh. Oke. Karena lebih apa ya, lebih enak aja kayak bervariasi aja hidup di mana, di dua tempat yang seminggu di Jakarta, seminggu 2 kali di 2 tempat, maksudnya ada di Jakarta, ada di Lumajang gitu. Kayak gitu tuh enak kayak lebih dapat inspirasi aja gitu. Inspirasi. Kok bisa tiba-tiba ke Jakarta itu Kak? Tiba-tiba ke Jakarta itu kok bisa? Gini, jadi dulu SMA itu kepikirannya gini, aku punya temen yang relatif itu dia punya pandangan setelah setelah lulus SMA larinya kalau nggak ke Malang, ke Surabaya, ke Jember, ya kan? Kalau ke Malang, Surabaya, Jember itu pasti kita komunikasinya juga sama mereka aja gitu.
bosen sebenarnya ngobrol sama mereka gitu kan. Iya, Mau cari bener-bener. challenge aja gitu, gimana caranya gue cari temen baru gitu loh. Jadi Mm-mm. ya temen baru, dapat silaturahmi baru, mungkin dapat rezeki baru gitu. Akhirnya gambling Mm-mm. lah, SMA cabutlah ke Jakarta gitu kan, nyari kampus di sana gitu. Nah dari awal mulanya itulah aku kepikiran, oh rumit juga sih sebenarnya kuliah di sana gitu kan. Hidup di sana di Jakarta ini rumit gitu. Nggak ada temen, nggak ada apa yang bimbing siapa gitu. Mungkin ada saudara tapi kurang inilah ya, kurang bisa diajak diskus untuk seumuran gitu. Iya, betul. Jadi kayak nggak betah sih awalnya, tapi buat enjoy aja, perlahan akhirnya nemuin ritmenya gitu. Sampai sekarang gitu. Kuliah butuh masukan, butuh uang saku, butuh buat bayar kuliah, nyari kerja, ya Iya. gitu. Akhirnya nggak ada yang tahu gitu. Ujungnya habis kuliah kerja itu aku nggak pernah berhenti. Secara resmi itu aku nggak pernah, selalu di PHK. Kalau nggak di PHK, kontrak nggak dilanjut. Kalau nggak kontrak nggak dilanjut, dipecat secara tidak terhormat gitu kan. Dipecat tidak terhormat itu maksudnya bukan karena aku melakukan tindakan kriminal atau enggak gitu. Kadang ada human error lah dari aku sendiri sehingga melakukan kesalahan di pekerjaan gitu. Jadi selama kerja itu aku nggak pernah resmi dan baik-baik gitu, berhenti gitu. Lalu berakhir dengan sedih lah pokoknya. Kayak gitu. Main lah Nancy ke Jakarta gitu kan. Udah sempet aku main ke Jakarta. Berapa minggu yang lalu tuh sempet ke Jakarta. 1 bulan lalu. Iya, 1 bulan lalu tuh aku sempet ke Jakarta. Terus dulu sempet memang mau kerja di sana juga. Karena kan aku mau melarikan diri dari Lumajang awalnya. Wah, iya. Merencana mau kerja waktu itu mau kerja di salah satu e-commerce di Jakarta. Apaan tuh? Sama ada e-commerce di Jakarta. Terus karena kemarin ada permasalahan di kampus, jadi akhirnya nggak jadi. Terus pas di Jogja, kan aku kuliahnya di Jogja. Jurusannya aku penyiaran. Jadi kemarin itu sempat ada beberapa problem yang harus diselesaikan. Aku harus balik ke Jogja dan sebagainya. Akhirnya juga jadi ke Jakarta. Udah lah. Oh gitu. Minggu lalu ke Jakarta itu pun cuma karena ada rapat nasional aja, udah gitu doang sih. Sebenarnya ya kayak orang-orang kayak kita nih, misalkan ke Jakarta itu termasuk termasuk hebat juga gitu, gambling gitu. Kita mau cari ngadu nasib nih di kota orang gitu, tanpa kita tahu impactnya seperti apa gitu. Bisa sukses, bisa nggak sukses juga, bisa lari ke hal-hal yang negatif. Tapi udah pernah belum masuk ke hal-hal negatif nih? Udah pernah belum selama hidup di Jakarta? Enggak. Kalau negatif sih aku pasti bisa menyeimbangi aja. Kalau misalkan dalam arti narkoba gitu kan, aku nggak pernah sampai cuman bilang gue jauh-jauh ke sini kalau sekedar narkoba. Ngapain di Malang juga banyak gitu, di Lumajang ya. Ngapain kita harus jauh-jauh ke Jakarta? Apa yang kita cari kalau untuk narkoba gitu? Dan banyak lah hal-hal negatif itu yang lewat aja di depan, tapi nggak mampir ke aku gitu. Oh, cuma lewat aja ya? Ya kalau ya semoga enggak lah ya, semoga hal-hal itu enggak sampai
masuk lah ya. Kalau narkoba ya, Mm-mm. di luar narkoba nggak tahu lagi. Oh iya iya iya, tapi itu maksudnya kalau untuk manusia sebenarnya wajar, wajar bukan wajar sih ya, biasa lah ya, apalagi hidup di apa, di ibu kota kan. Iya, tapi poinnya gini sih sebenarnya sih. Orang seperti kita, orang daerah gitu kan, kalau mau pergi ke Mm-mm. Jakarta itu seharusnya ada wadah ya. Wadah itu dalam Iya. arti kita ini harus dibina, diarahkan dulu dari sisi pengetahuan kita bahwa di Jakarta itu arahnya mau kemana gitu. Jangan ujug-ujug kita Mm-mm. lari ke Jakarta, ngandelin saudara, saudara nggak bisa diandelin, kita gambling, butuh duit, ngelakuin hal-hal yang di luar nalar kita, itu fatal menurut aku sih. Karena banyak teman-teman, gue ke Jakarta ya, "Loh, ngapain gitu kan? Pokoknya gue ke Jakarta Mm. deh gitu, ngadu nasib gitu. Lah kalau lo Enggak, nasib lo aduh. buruk gimana gitu? Ah, coba aja pokoknya, yang penting gue berangkat, oke berangkat ya. Kalau selama aku bisa apa tampung mereka, kasih apa ibaratnya kita tampung lah, kita punya tempat gitu. Tapi kalau mereka nggak ada tujuan, nggak ada kemauan gitu, kita juga bingung sebenarnya. Lah, maksud aku sebenarnya aku sih pengen, dari dulu sih aku pengen banget gitu, dari sisi pemerintahan daerah itu membuat wadah di Jakarta gitu. Jadi anak-anak Mm. Lumajang sendiri yang lari ke Jakarta, dia punya tempat gitu. Misalkan pemerintah daerah nyawa tempat gitu kan di Jakarta Mm. gitu. Dan di situ ada struktur organisasinya gitu kan. Orang lari ke tempat ini mau ngapain, diarahin gitu. Jangan ujuk-ujuk hilang arah gitu, mau ngapain juga gitu. Kayak gitu. Udah pernah tak sampaikan juga sih, cuman nggak ada realisasi. Ya kadang orang-orang lari ke Jakarta, gue butuh kerjaan gitu. Kalau masih ada ya ayo gitu. Tapi kalau nggak ada ya lo hidup aja dulu. Kalau makan mah gampang gitu kan. Paling budget Iya. sehari 50.000 gitu kan. Tapi kalau Buset, banyak banget ya di Jakarta 50.000 sehari ya. ya kalau mau ngirit ya Indomie paling 25.000 lah itu. Tapi itu keriting gitu tuh ya. 25.000. Tapi emang berat ya hidup di Jakarta ya. Enggak, sebenarnya enggak berat. Kalau kita Yang berat tuh apa sih? kalau kita berangkat nggak ada tujuan gitu kan. Nyampe sana, nyampe Jakarta kita bingung nih mau ngapain. Yang penting nyampe dulu Jakarta, itu yang berat sebenarnya orang-orang. Kalau Nancy pergi ke Jakarta udah ada tujuan, mau bekerja, mau interview atau mau ngapain, itu kalau menurut aku itu udah cukup meringankan karena ada arahan gitu. Karena ada tujuan gitu. Tapi kalau tujuan ya susah. Yang repot temen biasanya. Yang penting temen nggak direpotkan sih nggak ada masalah gitu. Ya kondisinya sih nggak ada yang berat kok, nggak ada yang berat kok kalau berangkat ke Jakarta dan di rumah. Makanya itu sebenarnya kita perlu perhatian dari pemerintah daerah, semacam tadi ada wadah ya. Setidaknya pemerintah Jawa tempat itu rumah. Orang Jakarta lari ke orang Lumajang itu lari ke tempat itu ditampung dulu gitu, diarahi. Iya itu pelan-pelan. sempet sama seperti aku waktu di Jogja juga. Waktu di Jogja Halo. juga kayak gitu tuh. Waktu di Jogja tuh juga kayak gitu. Jadi kita kan kalau di Jogja kemarin itu kita ada kumpulan namanya IKELDIO, Ikatan Keluarga Lumajang di Yogyakarta tuh. Nah, udah pengajuan kayak misalnya memang buat teman-teman apalagi yang kurang mampu itu bisa ditampung dulu di situ mereka kan istilahnya. Tapi ya sampai sekarang pun padahal pengajuannya itu dari sekitar tahun 90-an sampai sekarang. Nggak ada tindak lanjut sama sekali. Berarti inisiatif teman-teman kan sebenarnya ini. Iya.
ya kan? Iya, Bukan ada inisiatif instansi apapun kan gitu kan. bukan, Nah, itu termasuk bukan. hebat kalau kayak gitu. Itu harusnya mereka appreciate lah ke teman-teman di Jogja ini, kalau bisa kasih penghargaan gitu kan. Mereka yang harusnya bertanggung jawab, mereka yang harusnya bertanggung jawab dengan masyarakatnya gitu kan. Malah teman-teman nih yang bertanggung jawab gitu kan. Ini Iya. harus jadi perhatian khusus nih buat pemerintahan. Mm-mm. Jangan perhatiannya ke internal aja. Ya emang agak ini sih kalau apa namanya kalau menyangkut tentang pemerintahan tuh gemes. Ya emang harus disentuh pemerintahan ini. Kalau nggak disentuh Justru ya tuh. nggak sadar. Iya. Ya, karena Ya susah emang kayak gitu tuh. apalagi kalau nggak kita ya. Iya. Oke, Mas Mas Agung. Mas Agung nih kan denger-denger nih ya, atau denger-denger nih katanya punya usaha. Emang usaha apa sih? Usahanya nih? Apa usahanya? Usaha kalau aku sendiri bergerak di bidang jasa telekomunikasi gitu kan, dimana kita itu punya mitra atau klien itu operator atau semacam provider lah penyebutannya. Kita bermitra dengan operator tersebut gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan yang lebih spesifik tentang pekerjaan jaringan gitu, kita diajak untuk yang pertama dijadiin konsultan gitu. Seperti apa nih pekerjaannya nih gitu kan. Setelah kita membuat pengajuan atau semacam proyeksi gitu kan ke mereka, nah, mereka bisa tentukan nih apa aja pekerjaannya gitu. Jadi kita nyediain jasanya aja. Sebenarnya aku sendiri nggak jual produk ya. Kalau produk operator yang jual, tapi aku lebih ke jasa, lebih ke SDM gitu. Menyediakan tenaga kerja yang sesuai bidang dan kebutuhannya gitu. Kalau bidang usaha aku sendiri sih, aku bergerak sih udah dari 2010-an lah. 2010-an ya, naik turun namanya usaha ya. Iya. Naik ada turun gitu kan ya, banyak cerita juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ya apa ya, kalau punya usaha memang roller coaster sih. Emang agak Iya. nikmat gak sih? Nikmat gak ngejalaninnya? Yang nikmat itu ketika hari H menjelang karyawan gajian nih, kas kosong nggak nih gitu kan. Kalau kas kosong nih bingung nih, telepon temen nih, bro gitu kan, support nih bro gitu ya, anak gue mau gajian nih bro gitu kan. Gitu ya. Kadang telepon orang-orang di situ Lumajang nih, bro. Oke. Kalau dari usahanya ini mulai kapan, Mas? Dari 2011, Suruh dibilangnya Kakak. 11-an lah. Awal kita fokus usaha itu bergeraknya di bidang outsourcing sebenarnya. Outsourcing. Nyediain tenaga kerja gitu kan, untuk contact center gitu kan, mulai contact center, office boy, front office gitu, kebutuhan perusahaan-perusahaan lah ya. Ya regulasinya lewat tender. Tapi makin kesini kita makin ke arah yang lebih bukan tender lagi, yang penunjukan langsung gitu, yang lebih ke arah teknikal gitu kan. Spesifikasi kayak pekerjaan fiber optik gitu kan, mulai dari maintenance-nya gitu sampai instalasi barunya gitu kan, penggelaran jaringan lah ya, yang lagi happening banget nih sekarang nih, fiber optik kan.
Mm-mm. Apa-apa semuanya pakai fiber optik gitu. Kayak Iya. gitu. Oke, memang apa ya? Berarti ini lebih usahanya lebih ke jasa ya, lebih ke Jasa, jasa. jasa. Berarti Uh, kayak termasuk kayak penyaluran penyaluran ini juga ke luar penyaluran. negeri nggak sih atau cuma dalam negeri aja? Enggak, beda, beda. Aku bukan nyalurin tenaga kerja, jadi tenaga kerja ini under aku sendiri gitu, under PT aku Hmm. sendiri. Kita cari orang kalau TKI atau Mm-mm. menyalurkan SDM itu kita nyari orang, kita lempar ke orang, nanti orang itu kan udah di bawah naungan orang yang kita kerjasama gitu, bukan Mm-mm. di under kita lagi gitu kan. Nah, kalau ini kan semua maintenance orangnya itu dari kita gitu, dari saya Mm-mm. sendiri, dari PT kita gitu kan, mulai dari gaji, mulai dari apa BPJS-nya, mulai dari Mm-mm. beberapa hal yang ketentuan yang ada di Perserikatan Kerja itu beda dengan penyalur tenaga kerja kalau menurut aku sih. Oh beda ya. Beda gitu. Hmm, Lebih ke aku pikir juga sama aja gitu. Enggak ya? enggak, beda. Lebih ke arah networking lah. Hmm, Gitu. oke. Terus, apakah sebelum mendirikan usaha ini, Mas Agung tuh punya usaha lain nggak sih? Sebelumnya, sebelum yang udah saat ini ya, itu pernah mendirikan suatu Hmm. usaha lain nggak? Enggak sih. Jadi gini, aku tuh awalnya itu bekerja di dunia jaringan gitu kan. Oh, Jadi pernah dengar yang namanya tower, ada BTS-nya, ada antenanya, pernah dengar? iya iya ya. Nah, dulu aku pernah ngerjain sebagai integratornya gitu kan. Oh, Jadi semacam ada gangguan itu aku yang maintenance, ada instalasi baru gitu itu aku juga yang maintenance gitu. Tapi lambat lambat laun aku ini ngerasa ini pekerjaan ini udah mentok nih gitu. Ibaratnya secara teori aku ngerti gitu kan. Tapi mm-mm, yang perlu aku kejar sekarang bisnisnya seperti apa gitu. mm-mm, Ibaratnya kalau Nancy sendiri udah nguasain produk, kenapa masih kalau nggak ibaratnya Nancy mau udah nguasain produk, gimana caranya mm-mm, bisnisnya ini kita ambil gitu, kita yang kelola gitu kan. mm-mm, Jadi nggak selamanya kita harus dibawa perintah orang gitu. Jadi kita ambil sendiri produknya, kita jual sendiri gitu. Kayak gitu. Kalau ya akhirnya dari bekerja di jaringan kita fokus ke mm-mm, bisnisnya gitu. Nah, ngedirin PT-nya sendiri pun juga nggak asal ngediriin PT. Kalau ngediriin PT mah gampang ya. Datang ke institusi tertentu, bikin legalitas, selesai gitu kan. Bikin PT itu yang kita fokus itu yang pertama legalitas, modal, sama ada kerjaannya atau enggak nih gitu kan. Kita punya projectnya atau enggak nih gitu. Itu harus sinkron gitu. Kalau cuman gue harus bikin PT nih gitu. Tapi kita nggak punya modal, nggak mau ngapain gitu. Kalau legalitas doang gitu. Modal ada nih gitu. Projectnya ada nggak gitu. Nah, kalau modal ada, PT ada, project nggak ada, angus itu duit, lama-lama kemakan gitu kan. Kayak misalkan mm-mm, Nancy megang duit nih, 10 juta, mau gua apain nih, lama-lama habis, kena mau gua apain gitu kan. Pakai mm-mm, A, kepake B gitu kan.
Ya, jadi harus sinkron legalitas, project sama kekuatan finansial itu juga harus sinkron gitu. Dari Mm-mm. situ sih aku. Terus juga perbanyak temen aja sih sebenarnya. Karena informasi itu penting ya dalam pelaku bisnis, pelaku usaha itu kita itu butuh banget informasi gitu kan. Karena Mm-mm. kita kelewat aja informasi kita ketinggalan gitu. Iya, Kayak gitu. betul sekali. Um, mm, Mas Agung, pernah nggak sih Mas Agung istilahnya bangkrut? Pernah nggak? Oh, ya pernah dong. Pernah nggak? Itu gimana menyikapinya? Waduh. Jadi, Bagaimana menyikapinya? Karena aku kemarin itu sempat di posisi kayak gitu, jadi kayak tahu males aku kayak gitu akhirnya. oh enggak, jangan. Jangan, harus diselesaikan yang pasti. Jadi kan kita bangkrut itu, kita pilot itu kenapa? Awal mulanya itu kan kenapa dulu gitu kan. Mm-mm. Kita sebagai pelaku usaha itu resiko bangkrut itu pasti ada. Yang Iya. resiko pertamanya itu nggak dibayar sama mitra kita, gitu kan. Atau payment Mm-mm. dari mereka tuh terlambat terlalu lama, gitu kan. Yang harusnya due date-nya cuma sebulan, mereka itu bisa payment bisa sampai 6 bulan, gitu. Sedangkan kita buat cash flow itu anggap itu paling estimasi terburuk itu adalah 3 bulan, gitu. Ternyata payment release itu 6 bulan, akhirnya membuat berantakan cash flow gitu. Nah, sehingga itu juga kita banting banting pikiran nih gitu. Gimana caranya kita harus membuat cash flow ini jadi 6 bulan gitu. Cash flow itu harus dalam arti modal kita itu yang harusnya kuat di antara 3 bulan, ini ternyata kita harus tambahin lagi 3 bulan, jadi nambah modal. Bangkrut yang pertama, resiko bangkrutnya seperti itu. Terus yang resiko kedua, kita di dalam perusahaan itu yang pertama, kalau dari aku ya, Mm-mm. aku lebih baik merekrut orang-orang jujur daripada orang pintar ketimbang ya aku lebih baik merekrut orang jujur ketimbang orang pintar gitu. Karena kalau orang pintar itu menurut aku dan pengalaman aku, Mm-mm. sewaktu-waktu mereka bisa living dari aku gitu, maksudnya meninggalkan aku gitu kan, di mana aku Mm-mm. butuh-butuh banget nih orang pintar seperti dia gitu. Nah, kondisi kayak gitu kan pasti pincang perusahaan gitu. Iya. Itu bisa berimpact ke kesehatan perusahaan gitu kan. Mm-mm. Itu bangkrut yang kedua. Terus bangkrut yang ketiga ya kita sok-sokan ngambil banyak project tapi modal nggak kuat gitu. Kayak gitu. Kalau Nancy kenapa bangkrutnya kemarin? Kemarin sih kalau lihat, maksudnya kalau lihat dari ininya itu permasalahannya sih memang complicated banget kan, karena Hmm. itu kan usaha memang dibangun bareng berdua awalnya kan, Hmm. berdua, dan Hmm. akhirnya kita mengalami sebuah permasalahan yang akhirnya kita harus sendiri-sendiri. Ya. Jadinya itu uh, kayak ya kayak apa sih, kayak rebutan harta gono gini lah, pusing bagi dua. Lah, Nah agreementnya seperti itulah, apa? padahal kalau dulu sih kalau dulu sih Agreementnya by dianya kita nih. enggak, dulu ada, kita pakai kontrak juga, kontrak kita berdua, Ah. meskipun meskipun cuma pacaran aja, cuma kayak kita pakai Oh. kontrak gitu, pakai Iya, ada iya, iya. kontraknya, karena kan waktu itu memang agak apa ya, ngedisiplinin diri sendiri sih lebih tepatnya, Iya. tetap disiplinin diri sendiri, karena Hmm. eh, kita nggak bisa percaya meskipun itu teman ataupun keluarga sendiri kan, Hmm. Hmm. ataupun pasangan tuh kita nggak bisa percaya. Aku tuh nggak bisa Iya. percaya karena udah apa, dulu sempet aku dibohongin sama temanku sendiri, dia ngebawa lari duitku karena kita cuma kayak secara omongan kalau misalnya dibawa lari 1 juta 10 juta mah nggak masalah, aku bodo Hmm. amat gitu. Itu lebih dari hampir lebih 200 juta ada itu Oh ya? dibawa lari. Iya, Produknya itu apa itu? daster, daster serius.
Daster, Daster sampai 200 juta itu daster. kayak gimana? Karena waktu itu kita mainnya di apa namanya, live shop, live e-commerce Oh, waktu oke. itu. Ya, 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 ya. Jadi lebih cepat. Jadi sehari Mm-mm. kita bisa ngasilin, bisa lebih sold out bisa sampai 2000 piece kadang. Oh gitu. 2000 piece daster, iya, sehari itu. Loh, prospek Nah, dong karena sebenarnya. bener, prospek banget karena kita dibohongin, dan jadi dari e-commerce-nya, akun e-commerce diambil sama mereka, diganti Mm-mm. password semua. Terus Mm-mm. yang kedua, waktu itu kan memang aku apa, satu tabungan, apa istilahnya, satu nomor rekeningnya Satu itu ke rekening. rekening dia semua. Heeh, ke rekening dia semua masuknya. Jadi aku cuma tahu pembukuannya aja, dan Mm-mm. pembukuannya di mereka. Jadi semua keuangan masuknya ke mereka semua. Nah, Mm-mm. kesalahanku tuh di situ. Jadi aku Mm-mm. nggak punya rekap datanya mereka, nggak punya kontrak bareng sama mereka, nggak Mm-mm. punya salinan e-commerce-nya kayak gitu tuh. Dan Mm-mm. database juga hilang semua karena HP admin juga dibawa mereka juga, kebetulan. Kok Jadi bisa kita sih? kayak ya udahlah. Jadi Mm. setelah itu aku sama mantanku ini kita Mm. mau bangun usaha dengan yang sama, Mm. sama. Terus akhirnya kita sempet naik, sempet turun, naik lagi, turun lagi lah. Karena memang ya, apa namanya, karena waktu itu cuma 2 orang aja yang jalan kan, kita cuma berdua orang aja yang jalan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita masih ini. Mm. Dan akhirnya ada problem masalah pribadi, Putus akhirnya gitu ya. ya udahlah, Ibaratnya putus putus. ya. Putus, akhirnya kita bagi dua lah daripada pusing-pusing kan. Tapi perjanjiannya sebenarnya itu semua di tangan aku, cuma ya karena aku kasihan aja, jadi aku bagi dua lah. Akhirnya Enggak, pilot tapi pilot poinnya ini ini bisnis jalan sebenarnya. jalan, jalan, Nah, jalan terus banget. kenapa Nah, kenapa jadi stuck sekarang? stucknya itu karena aku kehilangan kendali satunya nih, kehilangan kendali Oh, satunya. kendali satunya apa? Ini emang nggak bisa Nah, dijalanin kalau sendiri gitu. sebenarnya bukan nggak bisa, lebih tepatnya aku kurang bisa di hal itu gitu loh. Kurang bisa Oh, di hal oke. itu sebenarnya. Jadi di hal yang dipegang dia itu juga sama-sama, apa ya, istilahnya ngebangun banget gitu loh. Hmm. Kalau aku kan memang agak susah untuk menyusun kata-kata dan lain Hmm. sebagainya. Kalau dia itu Hmm. copywritingnya dia Oh. bagus. Jadi ya Hmm. agak gimana kan. Terus ketika aku cari orang lagi kayak nggak cocok kayak gitu. Kebanyakan nggak cocoknya, dan itu memang berimbas di usahanya, Hmm. Hmm. berimbas Hmm. Hmm. banget Ya, ya, gitu. ya. Ya. Jadi ya namanya ya udahlah, akhirnya ditutup usahaku, aku ngebuat usaha baru lagi. Tapi Hmm. yang kemarin daster sama sepatu, dan akhirnya ya udahlah aku ganti ke Hmm. makanan gitu. Oh. Ya Jadi sekarang sebenarnya kan aku itu sih masih makanan. ya sebenarnya kan itu kalau dilanjutin kan lebih udah jadi besar kan ya. Mm-mm. Ya Fokus alhamdulillahnya aja. besar. Ya, mungkin tadi mulai dari putus, ditipu itu kan pelajaran aja gitu kan. Yang penting jangan Mm-mm. give up aja. Aku sampai sebel kayak masalah-masalah kayak gitu tuh, kayak udah, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi ya sebenarnya jelek juga nggak sih Mas, kalau misalnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, bangkrut bangkrut aja, itu jelek nggak sih Iyalah, kayak gitu tuh? apa itu sebenarnya peluang yang apa ya udah bisa mulus gitu kan, malah jadi stuck, dibuat stuck sendiri gitu. Iya sih, aku memang kesalahanku di situ sih. Kesalahan banget sih itu, kebodohan Ya. banget. Nanti kayak, duh, aku kenapa sih nggak belajar? Dan itu nggak ngebikin aku jadi kayak nggak belajar, kayak Hmm. copywriting nggak aku pelajarin kayak gitu-gitu. Harusnya kan aku belajar ya Emang kayak cuman gitu-gitu dia tuh. doang yang ngerti, emang yang lain nggak ngerti gitu. Ya ngerti, cuma nggak cocok aja. Ya, Alasan sih, alasan itu alasan.
Nyari yang bisa dipacarin aja sih emang. Jangan, jangan, gak mau aku. Aku udah kayaknya stop untuk bareng buka usaha bareng sama pacar, nggak mau, udah, Betul. Jangan, ampun, benar. pusing kepala, pusing. Ntar kayak apa kayak perceraian suami istri, perebutan harta gono gini. Yalah, apa coba. Fokus kaya dulu aja, fokus Iya, suksesnya aja dulu. Ngapain kita? mum- mumpung saya masih juga masih muda ya. Wih, Masih muda 25 tahun kan, masihan oh saya. gitu. Hmm. Masih 25 tahun. Kebalikannya. Enggak, beneran, astagfirullahaladzim. Beneran 25 tahun. Eh, Oke, Mas Agung, aku mau minta pesan-pesan nih. Maksudnya pesan-pesan buat teman-teman pengusaha muda nih, yang Jangan lagi merintis pesen ke usaha. pengusaha muda. Kalau Apa pengusaha dong? muda kasih aku pesen salah. Mereka sudah punya apa inovasi sendiri-sendiri gitu kan. Kalau mungkin lebih ke orang yang belum melakukan belum sebagai pelaku usaha mungkin ya. Kalau pelaku usaha, aku kasih pesan ntar nggak nyambung, mungkin nggak sih? Atau gimana? Ya sama, mungkin aja maksudnya bukan 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 ini sih pesan. Apa ya kayak ya Karena, eh, hmm, apa yang udah berada di titik insya Allah aman lah. Kan hmm, pengusaha muda banyak nih yang sekarang kayak aku contohnya nggak punya hmm. usaha tapi pengusaha muda. Enggak, maksudnya kayak yang lagi di ngerintis, lagi apa sekarang lagi saat ini lagi down. Gimana nih? Hmm. Ada saran-saran atau pesan-pesan enggak? Ya mungkin pesan aku gini sih, namanya usaha itu kan eh, flow-nya itu akan naik atau turun gitu kan. Mm, Sebesar apapun kesuksesannya teman-teman pelaku usaha gitu kan, itu tidak menutup kemungkinan nanti kesandung lagi gitu kan, jadi ngedrop mm, lagi karena semakin besar usaha semakin besar juga challenge-nya gitu kan. Kayak ibaratnya semakin tinggi pohon menjulang ke atas semakin kencang juga angin menerpa gitu kan. Jadi mm, poinnya ya pelaku usaha jangan pernah ini sih kalau menurut aku. Jangan coba pernah cheating lah ke teman-teman yang lain gitu kan. Maupun ke internalnya mereka atau mau ke kliennya mereka, ke kliennya pelaku usaha ini. Karena apa? Suatu waktu itu pasti kita butuh teman-teman itu gitu. Intinya jangan pernah mm, semangat, yang pasti semangat gitu kan. Terus jangan mm, pernah ragu gitu. Kalau dikira kurang yakin, dijalanin aja. Kalau gagal itu pelajaran gitu. Ibaratnya gitu, gagal itu kan sekolah ya kan. Kita mm, harus bayar mahal untuk kegagalan, tapi action keduanya masa ya gagal lagi gitu kan. mm. Intinya seperti itu. Poinnya sih jangan pernah menyerah aja dan banyak berkomunikasi lah dengan teman-teman pelaku usaha yang lain gitu kan. Kenapa kegagalannya itu. Kayak gitu. Semangat aja Oke, sih. iya. Oh iya, Mas Agung punya usaha juga nggak sih di Lumajang atau cuma di Jakarta aja sih? Enggak. Di Kata Jakarta ini aja. ada nih, kata salah satu narasumber saya yang terpercaya, Anda punya Waduh. kafe di Lumajang. Di mana nih? Waduh. Enggak, itu Di mana itu? kafe itu di rumah. Tapi itu Heeh. punya kakak sih sebenarnya. Oh, Kakak punya itu keluarga dan lah ya. iya kakak sih lebih ke kakak karena rumah itu kan udah nggak ada yang nempatin gitu. Mm-mm. Ada sih tinggal ibu aja awalnya. Tapi kan daripada ya nggak kosong dibuat produktif gitu sama Mm-mm. kakak gitu. Nah, ketimbang nyewa tempat lain, mending rumah itu dibuat menghasilkan lah. Gitu. Iya, Kayak gitu. Apapun dijalanin yang penting halal lah. iya sih. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di itu Bara Cafe. Bara Bara Cafe itu Cafe.
di Di Argopuro, Jalan Argopuro, Pulau Jalan Sari. Argopuro tuh Pulau Sari ya? Pulau Sari, Iya, Pulau Sari. Apanya itu? Apa sih yang martabak itu? martabak. Mbak sih, Mana ada siapa? martabak? Mbak Sasih, Mbak Sasih, Mbak Sasih. Bumsel, Tahu kan? Bumsel. Bumsel. Itu deretannya Bumsel lah ya. Oh, deket-deket situ. Oke, oke, oke. Nanti aku bakalan mampir. Kapan ya? Nanti kita kalau misalnya Mas Agung balik ke Siap, Lumajang, siap, kita ngopi-ngopi siap, ya. Kita ngobrol-ngobrol siap. masalah ini. Oh, katanya ada salah satu dia sumber ngomong juga nih. Jadi Apa? rumahnya Mas Agung ini Heeh. sering dibuat tempat nongki juga. Ternyata dulunya dibuat tempat nongki Dia awalnya. anak gaul kan dulu. Oh, anak gaul. Hits dia dulu. Anak hits. Anak hits, Anak anak hits hits. sekali ya. Alah, alah. Wih, anak hits. Dulu sama mana, Mas? Jangan bertebaran gitu. SMA Dengerin. 1, SMA 1 tempe dulu. Oh, SMA 1 Tempel lulusan tahun? Tahun 2005. Rahasia. 2005. Oh, 2005. Wow, 2005. Saya masih SD. Enggak, mau banget. Aku masih SMP, masih SD itu. 2005. Oh, iya. Iya beneran, aku masih SD. Aku lulusan kelas berapa tuh ya? Kalau nggak salah, kalau nggak kelas 3, kelas 4. Kelas 4 kayak, apa kelas 5? 4 Iya, lah, 4 iya. maybe. 4. Kelas 4. Kelas 3 dong. 2004. Aja. Ya, iya. Iya, bukan antara kelas 3 atau kelas 4-an lah. Baru SD itu aku. Anda sudah SMA. Wah, ternyata umur kita jauh sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya harus bisa melampaui Anda. Wah, iya. Bener, generasi Nancy sekarang mungkin generasi top lah. Ibaratnya generasi Z ya. Dimana orang-orang Amin. seumuran Nancy itu punya inovasi yang kita nggak sampai gitu kepikiran sampai sana. Gitu. Orang-orang udah berinovasi jauh-jauh sekarang. Generasi Z itu udah oke lah. Nanti aku harus bisa. Intinya apa, bisnis jangan stuck gara-gara putus gitu. Aduh, aku Putus sih disiniin boleh. terus dong. Boleh, tapi jangan stuck kan, sayang kan. Income-nya Iya. jadi hilang. Iya sih. Aduh, disiniin terus, aku malu ntar ketemu aku disini. Oh, nanti putus lagi, hilang lagi penghasilannya. Iya kan, sayang. Kapan kayanya? Iya, apalagi mungkin cinta ya Pak ya. Aduh, cinta mau ntar kaya. Aduh, oke. Mas Agung, terima kasih ya udah atas waktunya dan udah mau berbagi nih. Semoga Mas Agung usahanya lancar, sukses Amin, terus amin, dan amin. semakin berkembang semakin besar, menjadi Amin, PT yang sangat besar. Amin. Top deh buat Mas Agung. Terima kasih ya Mas Agung ya. Oke, Sama-sama. thank you Mas Agung. Selamat malam, maaf ganggu waktunya nih. Jangan lupa kita besok ngopi-ngopi, oke? Sip. Oke. Thank you Mas Agung. Bye. Bye, Nancy. Udah disebutin. Nggak sih, boy. Nah, oke, itu dia tadi bareng sama Mas Agung Rizky. Kita tadi bahas tentang usaha-usaha ya, dikit-dikit sama curhat-curhat dikit lah ya, curhat-curhat dikit nggak masalah. Nah, teman-teman nih, aku selalu ingatkan buat teman-teman yang ketinggalan nih nonton acara hari ini, live hari ini, kalian juga bisa nonton di IGTV-nya Visit Lumajang dan YouTube-nya Visit Lumajang. Kalian bisa langsung, terserah deh pilih yang mana, mau di Instagram bisa langsung atau di YouTube juga bisa langsung nonton. Nanti langsung di-upload di YouTube-nya Visit Lumajang. Dan jangan lupa kalian harus nonton Rabu Gaul, Rabu Gagasan dan Ulasan setiap hari Rabu pastinya ya, jam 8 malam. Dan itu nanti pasti bakalan narasumbernya berbeda-beda pastinya, biar kalian juga nggak bosen dan bisa menginspirasi kalian. Entah tentang kayak hari ini nih atau besok ntar tentang permasalahan apa, nanti tunggu aja. Atau mungkin nih ya buat teman-teman yang punya ide-ide bagus, bisa langsung kirimin ke idenya ke Visit Lumajang IG-nya. Nanti Miminnya pasti baca-baca gitu. Oke?
Dan teman-teman yang dan juga jangan lupa buat teman-teman yang UMKM nih, UMKM yang mau dipromoin dagangannya, kalian bisa hubungin langsung ke Visit Lumajang. Oke? Thank you. Oke. Bukan. Cheesecake melaju. Cheesecake melaju malah. Oke. Lagi makan lagi. Udah. Bye bye.